Ya, oke. Selamat siang, Nil. Ya, Happy New Year ya. Iya, tahu. Kita ketemu lagi di channelnya kita di mana? Link Smart Open Teja. Oke, tahun baru, semangat baru gitu ya. Materinya juga baru. Nah, baju barunya nanti tunggu Imlek gitu ya. Oke. Nah, ya, sekarang kita akan masuk ke SKL pertama ya. SKL pertama tadi tentang apa? Pengukuran ya, pengukuran mikrometer dan jangka sorong. Kita akan bahas tentang itu. Nah, sekarang ada yang ingat nggak tentang jangka sorong? Jangka sorong itu memiliki berapa skala? Punya berapa skala? Waduh, repot tuh. Punya berapa skala jangka sorong? Ada 2 skala, yaitu apa? Skala tetap dengan skala nonius. Lalu bagaimana cara membaca skala jangka sorong? Jadi misalnya ini, anggaplah di sini angka 2 gitu ya. Ini berarti 3 di sini. Lalu misalnya di sini adalah 0. Tuh. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, kita mau membaca nih. Langsung membaca, cara membacanya seperti apa. Yang kamu baca pertama, itu adalah apa? Skala pada skala tetap sebelum 0 nonius. Skala pada skala tetap sebelum 0 nonius. Berarti ini 0 nonius di sini. Sebelumnya berarti yang ini. Ya kan? Nah, ini berapa nih? 2,1 ini biasanya dalam sentimeter ya. 2,1 cm atau 2,10 cm. Lalu kalian membaca skala nonius yang persis satu garis lurus dengan skala tetapnya. Kira-kira angka yang mana, garis yang mana yang satu garis lurus ya? Kira-kira yang mana? Nah, ini Ibu udah kasih tahu ini. Kira-kira yang ini nih. Ini yang satu garis lurus ini dengan yang di atasnya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka bacanya dari sini. Ini kan 0, ini kan tengahan. Berarti ini 1, ini adalah 2, ini 3, berarti ini 4. Ya. Nah, ini nilainya itu adalah 0,04 cm. Lalu ini kita tambahkan. Jadi ini 2,10 kemudian 0,04 ini ditambah. Berarti jadi berapa? 2,14 cm. Nah, penulisannya itu nanti biasanya itu adalah menggunakan plus minus. Itu adalah tentang ketelitiannya. Nah, bicara tentang ketelitian, kita lihat untuk skala terkecil. Ini dari misalnya ini penggaris. Lalu kalian ada jangka sorong. Setelah jangka sorong ada apa lagi? Yang lebih teliti dari jangka sorong? Mikrometer stroke gitu ya, mikrometer stroke. Skala terkecil daripada penggaris. Kamu punya penggaris skala paling kecilnya berapa? Hah? Berapa mili? Yang garis-garis paling kecil itu loh, menyatakan berapa? Penggarismu. Hah? Berapa mili? 1 mili, 1 milimeter. Nah, untuk lebih cepat ngapalinnya, jangka sorong itu dibagi 10. Berarti berapa? 0,1 milimeter. Mikrometer sekrup dibagi lagi 10 lagi. 0,01 milimeter. Nah, untuk mencari ketelitiannya atau deltanya, jadi sebutlah delta X-nya, ya, itu adalah setengah kali skala terkecil. 1/2 kali skala terkecil. 1/2 kali 1, 0, berapa? 0,5. 0,5 ya, sorry. 0,5 ya, 0,5. Jadi di sini adalah 0,5 mm. Kalau di sini berarti 0,05 mm. Di sini 0,005 mm. Nah, yang ini adalah jangka sorong. Tetapi ini dalam sentimeter. So, kalau dalam sentimeter, kalau penggaris ini jadi berapa? 0,05 cm ya. Ini 0,005 cm. Yang ini
0,0005 mm. Karena ini dalam sentimeter. Kalau mau dibuat dalam milimeter berarti 21,4 ya. Ini kalau dalam mili berarti ini sama dengan 21,4 ini dalam milimeter. Jadi kalau kamu mau menuliskan 21,4 maka kita harus menggunakan yang ini untuk jangka sorong. Jadi L-nya misalnya panjangnya ya ini sama saja dengan 21,4 berarti plus minus kalau ke mili 0,05 maka ini akan dalam apa? Dalam milimeter. Tetapi kalau kalian mau menuliskan dalam sentimeter, maka ini 2,14 positif negatif 0,005 ini dalam sentimeter. Nah ini untuk jangka sorong. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Ya. Oke, nah sekarang berikutnya bagaimana membaca untuk micrometer stroke. Di micrometer stroke itu juga punya berapa skala? Punya dua ya. Yang ini adalah skala tetap. Kemudian yang berikutnya ada yang ingat enggak modelnya micrometer stroke seperti apa? Nah, ini adalah skala putarnya ya, skala putarnya. Lupa semua kelas 10. Kalian nggak pernah pegang micrometer stroke tak? Yang ini adalah skala tetap nih ya, skala tetap. Yang ini adalah skala nonius ya. Nah, yang dibaca itu sebelum garis ini, garis batasnya. Misalnya di sini adalah angka 0. Biasanya ini ada tengahannya seperti ini. Nah, misalnya gini ya. Lalu di sini anggaplah ada angka 20 gitu. Ini 25 ya. Jadi yang dibaca itu adalah skala ini sebelum garis ini. Garisnya skala nonius putarnya. Yang ini yang kita baca. Kalau ini 0, ini berarti berapa? 5 tengahan ya ini ya. Berarti ini di sini angka 1. Ini 2, ini 3, ini 4. Maka yang ini berarti berapa? 4,5 mm ya dalam mili. Nah, lalu yang baca berikutnya adalah ini. Garis ini ya, yang di sini itu angka berapa? Kamu bacanya dari bawah bukan dari atas. Ya, dari bawah. Ini 20, ini 25. Berarti ini berapa? 21, 22, 23. Maka ini adalah 0,23 mm. Jadi ini kita tambahkan 4,50 mm ditambah 0,23 mm. Jadi berapa? 4,73 mm. Maka kalau misalnya ini juga adalah panjang, maka ini sama dengan 4,73 plus minus berapa tadi? Yang mili 0,005 ya. Berarti ini dituliskan plus minusnya 0,005 ini dalam milimeter. Oke? Bisa ya? Ya. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan angka penting? Ya, angka penting. Nah, sebelum kita masuk di aturan angka penting tentang penjumlahan dan pengurangan ya, kamu harus ingat dulu caranya menentukan angka penting. Seluruh angka ada aturan-aturannya ya, nanti kamu baca kembali aturan-aturannya. Seluruh angka yang bukan 0 adalah angka penting. Berarti angka 1 sampai 9 semuanya adalah angka penting. Kemudian angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu juga angka penting. Angka 0 yang terletak di atau yang menyatakan tempat desimal itu bukanlah angka penting. Menyatakan tempat desimal. Jadi kalau misalnya yang pertama nih, 1, 2, 3, 5. Ini angka 0 atau bukan? Bukan ya. Berarti ada berapa angka penting ini? 4 angka penting. Kemudian angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti 1, 0, 0, 2, 5. Maka yang ini adalah angka penting. Ini berapa angka penting? 5 angka penting. Kemudian angka 0 yang menyatakan nilai tempat suatu bilangan itu bukan angka penting. Contohnya gini. 1, 2, 3, 5, 0, 0. Nilai dari angka 1 tempat apa? Satuan, puluhan, ribuan, puluhan ribu, ratusan? Apa?
Berarti 0 ini menyatakan nilai tempat. Ya. Karena ini jadi dibaca angkanya berapa? 123.500. Oh, ini berarti ratusan ribu ya. Yang ini adalah puluhan ribu. Ini adalah ribuan. Ini ratusan. Jadi 0 ini menyatakan nilai tempat. Maka 0 ini bukan angka penting. Jadi yang ini bukan angka penting. Maka ini terdiri dari berapa angka penting? 4 angka penting ya. Misalnya lagi 2, 3, 0, 0, 7, 1, 2, 3, 4. Berapa angka penting nih? 5 angka penting. Kenapa? Karena ini menyatakan nilai tempat, bukan angka penting. Jadi kalau misalnya 0,00075001. 0 di depan ini angka penting atau bukan? Bukan. Kenapa? Menyatakan nilai tempat dari 7501 kan? Nah, jadi ini bukan angka penting. Tetapi 0 di sini terletak di antara dua angka penting. Berarti dia angka penting. Di antara dua angka bukan 0. Berarti berapa angka penting nih? 4 angka penting. Tetapi kalau misalnya 0,00075000, maka 0 paling belakang ini itu adalah angka penting diperhitungkan. Jadi ini semuanya adalah penting. Ya, yang ini yang bukan angka penting. Maka ini berapa angka penting? 5 angka penting. Jelas ya? Oke. Nah, bagaimana dengan pada operasi penjumlahan, pengurangan, lalu perkalian dan pembagian? Untuk operasi penjumlahan dengan pengurangan, itu hasil dari penjumlahan dan pengurangan itu dinyatakan dalam satu angka yang diragukan. Kalau dalam dinyatakan dengan satu angka yang diragukan, berarti hanya boleh di satu tempat desimal, gitu ya. Di misalnya ada penjumlahan 4321,24 ditambah dengan 203,75. Nah, sekarang ini ditambah nih. Ini yang di atas berapa angka penting? 6 angka penting. Yang di bawah berapa angka penting? 5 angka penting. Ya, atau ini tambahkan lagi deh, 2 gitu ya. Jadi berapa lagi? 6 ya. Nah, kita tambahkan. Berarti berapa nih? 2 ini 9, ini 9. Terus 3, 4 ya. 4, 2, 5, 4. Nah, ini komanya ada di sini. Ini jadi berapa angka penting nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini jadi 7 angka penting. Tapi bukan di sini. Hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Berarti hanya boleh sampai di satu tempat desimal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka ini harus kita bulatkan sesuai dengan pembulatan, aturan pembulatan secara internasional. Aturan pembulatan. Gimana? Angka 5 ke atas dijadikan berapa? 1. Oke, jadi angka 5 ke bawah, di bawah 5 berarti hilang ya. Maka di sini kalau kita bulatkan jadi berapa? 2 jadi 0. 9 jadi 1. 1 tambah 9, 10. Berarti ini jadi berapa? 4, 5, 2, 5,0. Seperti itu ya. Mengerti? Nah, setelah ini kalau kalian mau tuliskan dalam notasi ilmiah nggak ada masalah. Kamu tuliskan dalam notasi ilmiah berarti nanti akan sama dengan 4,5250 kali 10 pangkat. Berapa? Berapa ini? Geser berapa? 3 kan? 10 pangkat 3. Ini kalau kita menuliskan dalam notasi ilmiah. Nah, kemudian untuk yang pengurangan caranya sama. Hanya mengandung satu angka yang diragukan. Nah, sekarang berikutnya adalah untuk yang perkalian. Ada yang bawa kalkulator? Boleh dihitungkan, karena Ibu akan membuat angka sembarang. 47,03 dikalikan dengan 2,1. Hasilnya berapa? Yang ada kalkulator. Baca dari depan. 763. Oke. Nah, sekarang ini mengandung berapa angka penting? 4 angka penting. Yang di bawah mengandung berapa angka penting? 2 angka penting. Maka di dalam perkalian dan pembagian itu penulisannya hasilnya itu harus dalam bentuk angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau yang dibagi. Angka penting dari bilangan yang dikali atau dibagi ini yang paling sedikit berapa angka penting? 2.
Berarti hasilnya ini harus dinyatakan dalam 2 angka penting. Nah, kalau ada di sini ini berapa angka penting nih? 5 kan? 5 angka penting. Supaya bisa jadi 2 angka penting, maka ubahlah dulu ini ke dalam notasi ilmiah. Maka sama dengan 9,8763 kali 10 pangkat 1. Ya. Nah, sekarang kita harus buat menjadi 2 angka penting, maka ini kita harus bulatkan. 3 ke 6 jadi berapa? 6, oke. 6 ke 7, 8. 8 ke 8, 9. Berarti jadi 9,8 kali 10 pangkat 1. Sekarang ini berapa angka penting? 2 angka penting. Nah, hasilnya sampai di sini ya. Sampai di 2 angka penting. Kenapa? Karena yang paling sedikit adalah 2 angka penting. Jelas? Ya, oke. Jadi bagian pengukuran dengan angka penting udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu masuk di vektor untuk SKL 1. Di vektor. Kalau ada 2 buah vektor nih. Yang ini adalah vektor A. Kemudian ini adalah vektor B. Lalu ini membentuk sudut alfa. Bagaimana cara cari resultannya? Untuk mencari resultan vektor A dan B ditambah A ditambah B sama dengan apa? Dirian, jangan tidur. Iya, sama dengan apa? Resultannya. Resultan vektor jumlahnya sama dengan ingat. Mati lagu. Ya, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB dikalikan cos alfa. Lupa semua. Nah, untuk menyatakan arahnya itu adalah theta, ya. Ini bisa sih menggunakan langsung ya, tapi harus cari resultannya dulu. Agak lama ini kalau Ibu jelaskan. Jadi lebih gampang kalian menggunakan metode analitis. Caranya gimana? Untuk menggunakan metode analitis itu, kita perlu memproyeksikan vektor A ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya, jadi ini diproyeksikan nih. Ke sumbu X. Kemudian kita proyeksikan juga. Oh, salah. Ya, kita proyeksikan ke sumbu Y. Nah, ini diproyeksikan. Seperti ini. Ya. Ya, ini diproyeksikan. Maka yang di sini jadi AX, yang ini jadi AY. Ya. Nah, sekarang berarti kita mencari resultan X. Di resultan sumbu X ada berapa vektor? Ada 2. Dua-duanya ke kanan. Berarti dijumlahkan. Maka ini sama dengan AX ditambah dengan B. Ya. Kemudian di sumbu Y itu hanya ada 1. Maka ini sama dengan AY. Vektor. Nah, setelah itu cari resultannya, kamu boleh menggunakan akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Kemudian untuk mencari arah vektor resultannya, yaitu theta, kita menggunakan tangen theta. Tangen itu kan desa, depan dibagi samping kan, maka ini sama dengan Ry dibagi dengan Rx. Jadi kalau cari tetanya berarti sama dengan apa? Tangen min 1 dari Ry dibagi dengan Rx. Tapi yang keluar nggak sesimpel ini sih. Yang keluar ya nanti dalam bentuk apa itu ada soal-soalnya di situ. Terlalu gampang kalau begitu ya. Misalnya kamu melakukan sebuah perjalanan nih, ya. Perjalanan atau jangan yang perjalanan dulu deh, yang ini dulu. Yang di koordinat kartesius gitu. Ya, di koordinat kartesius. Loh, itu siapa cerita terus itu? Di belakang suaranya siapa ya? Monika ya? Bukan. Nah, ini misalnya ada vektor 1 nih. Lalu berikutnya lagi ini ada vektor 2. Kemudian ada vektor 3 ke sini.
Lalu ada lagi vektor keempat di sini. Ya. Ya, seperti ini aja. Oke. Nah, seperti ini. Jadi anggap ini adalah F1, lalu ini adalah F2, kemudian ini adalah F3, lalu ini adalah F4. Nah, kalau ada 4 vektor seperti ini, kita mau menentukan berapakah resultannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Semua vektor yang membentuk sudut, kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya. Loh, itu siapa lagi tuh? Suaranya siapa tuh? Yang cerita. Kenapa ini? Ini satu lagi ke sini. Terus satu lagi ke sini. Ya, oke ya. Nah, yang ini adalah F1, maka ini adalah F1X. Kemudian ini adalah F1Y. Ini F2, berarti ini adalah F2X, kemudian ini adalah F2Y. Lalu ini F3, maka di sini adalah F3X, lalu ini adalah F3Y. Yang ini adalah F4. Ya, F4. Sudutnya yang di sini adalah alfa 1, kemudian ini adalah alfa 2, yang ini berarti adalah alfa 3 ya. Nah, sekarang kalau keadaan seperti ini, maka kita tinggal mencari resultan pada sumbu X. Di sumbu X ada berapa vektor? 1, 2, 3. Ke kanan ada 1, ke kiri ada 2. Yang ke kanan berarti positif, yang ke kiri berarti negatif. Maka di sini sama dengan apa? Ayo, F1X kurang F2X kurang F3X. Kemudian berikutnya untuk yang RY, resultan pada sumbu Y. Ada 1, 2, 3, 4. Yang ke atas ada 2, ke bawah ada 2. Yang ke atas positif, negatif? Positif. Yang ke bawah negatif. Berarti ini jadi apa? F1Y tambah F2Y kurang F4 kurang F3Y. Nah, setelah itu kembali untuk cari resultannya berarti akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Habis itu cari theta, ya kamu menggunakan tangan min 1 dari Ry dibagi dengan Rx. Ibu sih lebih senang pakai cara ini. Kenapa? Cara ini bisa digunakan untuk semua jenis vektor. Gitu ya. Kalau misalnya lagi nanti kamu mendapati lagi ada perjalanan, misalnya Joshua melakukan perjalanan ya menuju ke utara, timur, tenggara, utara, selatan, barat daya, barat laut, utara. Oh, menuju ke timur laut ya. Menuju ke timur laut. Nah, ini Joshua lagi melakukan perjalanan mencari ceweknya yang lagi sembunyi nggak tahu di mana gitu. Ya, sejauh misalnya 40 km. Kemudian dia mencari, oh kelihatannya dia belok lagi ke arah timur. Wah, dia jalan lagi ke timur. Terus tiba-tiba radarnya belok lagi gitu ya. Belok lagi, ya, ke arah timur. Terus tiba-tiba dia belok lagi ke sana. Waduh, ini kemana nih cewekku gitu ya. Kemudian ke barat lagi. Lalu dia pergi lagi ke utara. Waduh, jauh sekali. Akhirnya kelelahan ceweknya. Lalu, sekarang misalnya nih ya, misalnya ini 40 km dia belok ke sini sejauh misalnya 30 km. Belok lagi sejauh di sini adalah 35 km. Lalu ini 20 km, kemudian ini 10 km, akhirnya dia berhenti gitu ya. Nah, sekarang kalau keadaan seperti ini si siapa namanya? Joshua ya. Ini mau cari jalan pintas gitu ya. Mau cari jalan pintas. Berarti jalan pintasnya kan yang ini nih. Dari titik awal menuju ke titik akhir ya.
Oke. Udah dapat misalnya tempat persembunyiannya. Jadi dia ke sini. Ini berarti resultannya nih, ya. Kalau jalanannya seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, untuk mencari resultannya, ini resultannya. Kalau ini kita sebut dengan S1, ini S2, ini S3, ini S4, ini S5. Apa yang harus kita lakukan dulu? Kita harus melakukan apa nih? Halo? Diapain nih? Untuk mempercepat. Kalau kalian menggunakan rumus 2 vektor repot gitu loh ya. Maka yang membentuk sudut harus diapakan? Harus diuraikan. Aduh, gimana nih? Ya. Ya. Ini kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Maka yang ini jadi apa? S1 X, ini adalah S1Y ya. Kemudian berikutnya lagi, ini juga harus diuraikan nih, ya. Kita uraikan, ini menjadi apa? Yang ini jadi S3X, lalu ini adalah S3Y. Ada lagi yang membentuk sudut? Ada lagi enggak? Ada ya? Oke. Nah, setelah ini berarti kalian mencari apa? Rx lagi. Rx. Nah, yang ke sumbu X sekarang ada berapa coba? Masa 2? Ada berapa? 1, 2, terus 3 ini ya. Oke. Ini ke kanan berarti apa? Ke kanan. Positif berarti S1X. Ke kiri. Oh, ada lagi nih S2 lupa. Loh, ada S2 kanan. Berarti tambah dengan S2. Lalu kurang S3X. Lalu kurang S4, ya kan? Nah, kemudian yang ke sumbu Y, RY-nya. Ada berapa? 1, 2, 3. Semuanya ke atas. Maka sama dengan S1Y ditambah S3Y ditambah dengan S5. Selanjutnya untuk cari resultan, nanti berarti sama dengan akar dari apa? Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Tetanya nanti ya tetap menggunakan apa? Tangan min 1 daripada Ry dibagi dengan Rx. Seperti itu ya. So easy. Gampang sekali ya. Gampang sekali. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada, nanti bisa jadi muncul lagi yang vektor, misalnya ada sebuah sungai nih ya. Ada sebuah sungai, ini Frey ini. Ya, ada ini. Frey itu udah pergi berkelana sekian tahun lamanya. Setelah dia berenang meninggalkan kekasihnya ini. Sekian tahun, maka dia udah rindu sekali. Dia harus kembali menyeberangi sungai, cuman karena rindunya dia nggak mau berenang lagi karena dia udah membawakan banyak sekali oleh-oleh gitu ya, buat kekasihnya. Mudah-mudahan di sana belum dilamar orang gitu. Nah akhirnya Frey membuat sebuah perahu untuk dia bisa kembali dengan cepat gitu. Ya, dia membuat sebuah perahu. Oh, ini perahunya Frey ini. Oh, ya, perahu layar terkembang gitu ya. Nah ini perahunya, kemudian Frey ada di sini. Ya. Kekasihnya itu udah tahu kalau Frey itu mau pulang. Jadi dia menanti di sini nih kekasihnya. Oh, rambutnya karena menanti Frey begitu lama sampai akhirnya dia nggak mau potong rambutnya sampai di kaki itu rambutnya. Namanya pacarnya siapa, Frey? Nggak ada, masa nggak ada? Lapor kok sama Amazon. Ya. Siapa namanya? Ya sudah Jini lah, udah Jini itu ya. Oke, ini adalah Frey ya dengan Jini gitu. Frey berangkat dari kota dari tepi di sini di A. Kemudian si Jininya ini ada di B. Dan ternyata setelah diukur lebar daripada sungainya adalah 500 meter. Bayangin Frey berenang 500 meter itu. 500 meter. Nah, tapi ada kecepatan perahunya ya, dia ada kecepatan perahunya. Ini arusnya cukup deras. Oh, ada arusnya juga. Nah, arusnya itu 8 meter
per skon. Wow, kecepatan arus. Lalu Frey menjalankan perahunya dengan kecepatan 6 meter per sekon, tegak lurus. Dia hanya bertuju kepada si Jenny, jadi dia lihat ke sana terus, jadi maka dia mengarahkan perahunya itu tegak lurus ke sana. Pertanyaannya, apakah Frey akan tiba di B dengan tepat? Kenapa? Dilarikan oleh arus dari kapalnya. Tenggelam nanti Jenny-nya nggak bisa berenang. Ya, nah, jadi kemana nih? Kemana diarahkannya? Dibelokkan ya dengan sesuai dengan arah resultan vektornya. Jadi Frey itu bukan tiba di B langsung, tetapi dia akan tiba di sini. Ya, hasil resultan antara kecepatan perahu dengan kecepatan daripada arus ya. Nah, tibanya ini misalnya aja kita kasih nama di sini adalah titik C. Sekarang pertanyaannya. Waktu yang diperlukan oleh Frey dari A sampai dengan C supaya tepat bertemu dengan Jenny-nya harus berlari dari B ke C. Waktunya sama enggak? Supaya pas ketemu gitu loh. Frey berenang, melajukan perahunya, kemudian Jenny berlari. Pas ketemunya di sini, jadi persis Frey sampai, Jenny juga sampai gitu loh. Waktunya sama enggak? Enggak sama. Kalau Frey-nya berangkat pukul 7.00, lalu si Jenny juga pukul 07.00, kalau waktunya nggak sama, berarti sampainya di sini Jenny dengan Frey itu tidak pada pukul yang sama. Iya. Dari A ke B, A ke C dengan B ke C, itu waktunya sama. Ya, kuncinya cuma itu. Kuncinya, Inces. Udah ketemu sama siapa? Nanti jangan ketemu pangeran yang nggak cakep gitu, nanti jadi Beauty and the Beast gitu. Nah, tapi nanti dia jadi cakep sekali gitu ya. Lihat ke sini, jangan tidur tuh di rumah gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah waktu yang diperlukan dari A ke B, B ke C dan A ke C itu sama ya. Jadi T-nya, time-nya untuk mencari waktu dari A ke C. Jadi ini kuncinya adalah TAC ini akan sama dengan TAB dan sama dengan TBC. Dari B ke C ya. Jangan disambung TBC ya. Ya, ini waktunya sama. Jadi untuk menghitung waktu dari A ke B, A ke C, B ini ke sini, itu kita harus tahu. Ini diketahui lebarnya. Yang sejajar dengan lebar, kecepatannya itu kecepatannya siapa? Hah? Kecepatan siapa? Ya, kecepatan perahu. Ya, ini adalah V perahu. Kalau begitu, maka untuk cari time-nya itu berarti sama dengan lebar sungai, ya itu dibagi dengan V perahu yang tegak lurus gitu, ya. Nah, nanti untuk cari jarak dari B ke C, ya, jarak dari B ke C berarti nanti S BC-nya itu kita menggunakan kecepatannya arus. Jadi sama dengan V arus kita kalikan dengan time-nya. Nah, misalnya aja ini tidak langsung berlari. Kalau ada delta T ya, ada delta T, jadi si Jenny-nya karena terpana lihat Frey, dia lihat dulu, betul itu Frey atau bukan ya. Setelah 5 detik berikutnya baru dia sadar, oh iya Frey, oh dia langsung lari buru gitu ya. Lalu pertanyaannya dengan kecepatan berapa Jenny berlari gitu ya. Ada delta T reaksi di sini sama dengan 5 skon. Maka time dari B ke C-nya itu berarti sama dengan berapa? Time ini ya, ini berapa nih? Kalau ini 500 meter, ini 6, waduh jangan 500, 600 deh. Ya, 600 dibagi 6 berapa? Hah? 100. Oke, berarti 100 skon ini ya ketemu. Sekarang delta T-nya adalah 5 detik. Berarti waktu dari B ke C berapa? 95 skon. Maka untuk berlari V-nya ini kecepatannya berarti sama dengan S-nya. S dari B ke C kita menggunakan ini. Berarti 8 meter per skon kita kalikan dengan 100 skon, maka sama dengan 800 meter. Jadi kecepatannya J ini berlari, ini berarti 800 kilometer, jangan meter gitu ya. Atau ya udah biarlah meter lah. Nanti saya masa berenang 600 km gitu ya. Nah, ini meter dibagi dengan 95 skon ya. Caranya seperti itu. Ini kalau di sini. Ya, oke, jelas ya. Nah, nanti banyaknya soal yang lain nanti kamu lihat lagi dari sini. Jadi nanti
berikutnya dari buku ini ya, kalian itu harus sudah mengerjakan yang SKL 1. Sampai di mana Ibu menjelaskan, sampai di situ kamu kerja. Termasuk untuk yang relativitas. Relativitas sudah selesai, berarti SKL relativitas kamu harus sudah kerjakan. Kemudian yang lalu-lalu, yang semester ganjil yang lalu, kamu juga pelan-pelan kerjakan. Yang sudah dibahas materinya dikerjakan. Ya, yang belum Ibu review, kamu enggak kerja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau udah di review, kamu kerja. Kalaupun kamu mau coba-coba kerja, ya nggak ada masalah. Ya, oke? Karena Ibu akan tanda tangan itu. Siapa yang udah selesai, nanti tinggal lapor sama sini. Oke? CCW ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di SKL 2. Masih berapa menit? Hah? Oh, masih ada 8 menit. Oh, masih bisa. Kita masuk di SKL 2 tentang gerak. Ya, SKL 2. Tentang gerak. Gerak yang pertama akan kita bahas itu adalah gerak lurus beraturan. Ya. Di gerak lurus beraturan, benda itu bergerak dengan kecepatan apa? Kalau gerak lurus beraturan, bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu V. Ya, kecepatannya adalah V. Lalu jarak yang ditempuh sama dengan apa? Jadi dia sampai di sini misalnya geraknya. Jarak tempuhnya, lambangnya apa? Lambangnya apa jarak tempuh? S. Waktu tempuh? T. Lalu hubungan yang menyatakan kecepatan jarak tempuh dengan waktu tempuh itu apa? S sama dengan V dikalikan T. Berarti V sama dengan S dibagi dengan V. T sama dengan masa V sama dengan S per V? S per T. Lalu T sama dengan S dibagi dengan V. Nah, sekarang mengubah kecepatan. Kecepatan dalam skala internasional ya, sistem MKS itu dalam meter per skor. Ya, tapi bisa juga dalam kilometer per jam. Nah, sekarang mengubah velocity kita verifikasi ke meter per skor. Misalnya 36 km per jam. Kita akan mengubah menjadi meter per skor. Jadi berapa? Berapa? 10. Oke ya. Ada yang nggak tahu? Dari mana asalnya? Siapa yang nggak tahu? Sering angka dipakai ini, 36 km per jam ya. 1 kilo sama dengan berapa meter? 1000. 1 jam sama dengan berapa skor? 3.600 ya. Jadi kali 1000 per 3.610. Kalau 72 km per jam, berarti berapa? 20 meter per skon. Kemudian berikutnya adalah 90 km per jam. Berapa? Ini sering dipakai ini angka. Berapa? 25 meter per skon ya. Nah, sekarang istimewanya yang di GLB itu kalau misalnya nanti terjadi nih ya. Tapi yang keluar nanti soalnya GLBP sih. Nah, seperti ini. Dia berpapasan. Terpisah pada jarak mula-mula di sini adalah S. Ini bergerak dengan kecepatan A, yang ini bergerak dengan kecepatan B. Ini berangkat pukul 07.00, B ini juga pukul 07.00. 07.00. Misalnya dia berpapasan di sini. Pertanyaannya, ini kan dari A nih, ini dari B. Ketemunya di C. Waktu dari A ke C dan waktu dari B ke C sama enggak? Sama enggak? Ini pukul 07.00, ini 07.00. Sama. Berarti kuncinya di sini. T AC akan sama dengan T B C. Yaitu T. Nah, jarak tempuhnya sama atau beda? Tergantung. Kalau kecepatannya beda, ayo. Berarti jaraknya akan berbeda. Jadi jarak tempuhnya misalnya jarak tempuh yang ini kita sebut S1, jarak tempuh yang ini kita sebut S2 gitu ya. Atau SB ya boleh ya. Ini adalah SA, yang ini adalah SB. Hubungan S dengan SA dan SB itu apa?
Ya, SA tambah SB, oke, good, sama dengan S. Nah, SA-nya itu kan sama dengan VA dikalikan dengan TA kan? Ditambah dengan VB kali TB. Ini sama dengan S. TA dan TB sama enggak? Sama, berarti kita sebut saja T. Maka ini adalah VA ditambah dengan VB. Ini sama dengan S. Maka T-nya, pertemuannya, itu adalah S dibagi dengan VA ditambah dengan VB. Nah, ini kalau mereka berangkat bersamaan. Tetapi seandainya A berangkat duluan. Ya, kalau A berangkat duluan, berarti pada saat A sudah menempuh jarak tertentu, ini B-nya baru mau berangkat. Ya, kalau salah satu berangkat duluan. Akhirnya aja deh, lama kalau pakai itu. Jadi misalnya pukul 07.00, lalu dia berangkat pukul 07.02. Pada saat pukul 07.02 si A ini udah bergerak sampai di sini nih, misalnya. Ya, di sini berarti sudah 07.02. Maka ini ada delta S. Karena delta L1 ini bergerak dengan kecepatan V1, yang ini bergerak dengan kecepatan V2. Ketemunya misalnya di sini nih. Maka yang di sini ini adalah jarak dari ini ke sini pertemuan sama ini ke sini sama enggak? Peta waktunya. Ini 07.02, ini 07.02. Ini tempat bertemunya. Waktunya sama enggak? Sama. Berarti ini T2, maka yang di sini adalah T2 nih. Jadi T1-nya ini delta T. T1-nya nanti di sini delta T ditambah dengan T2. Ini adalah T1. Maka untuk mencari T2, kalau keadaan seperti ini, maka kamu carinya T2. T2 itu berarti sama dengan S dikurangi dengan delta S1, atau V1 dikalikan dengan delta T, kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Itu kalau orang pertama yang duluan. Nah, kalau orang kedua duluan, V2 duluan, delta T. Maka kita carinya T1. Berarti sama dengan S dikurangi dengan V2 kali delta T, kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau kejar-kejaran. Ya, kejar-kejaran itu yang terjadi itu biasanya ada pelanggaran lalu lintas atau ada pencurian gitu ya. Nah, kemudian di sini ada Pak Polisi gitu ya. Nah, dia bergerak. Habis. Waktunya belum. Habis. Ya udah sampai sini dulu kalau gitu. Ya udah sampai sini dulu. Habis betul Kak? Oh, ya udah. Ya oke. Sampai sini dulu ya. Di GLB kerjakan itu. Oke, see you.